ya kekalahan ya dari Liverpool ya. Lawan Brighton dengan skor 2-1 Iya. ya, di kandang Brighton ya. Tapi sebelum gue bahas itu, selamat menunaikan Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi silakan dinikmati ya hasilnya ya. Burung lawan burung ya. Burung lawan burung, derby unggas. Derby unggas. Liverpool kalah kemarin sama burung walet, ya kan? Liverpool kalah kemarin dengan Brighton dengan skor 2-1 ya. Yang cetak gol siapa sih kemarin? Brighton tuh. Lu inget gak? Gak inget gua. Gue cuma nonton dari ini sih, highlight-nya sih. Oh iya, Welbeck 2 gol, Kerkes 1 gol. Kekalahan Liverpool yang menjadi faktor ya jarak antara Man United Betul sekali. dan Liverpool semakin jauh. Ya, apalagi Aston Villa kemarin menang ya lawan West Ham ya dengan skor 2-0 atau 2-1 gue lupa. Yang makin jauh. Dengan hasil ini Liverpool sudah dipastikan 80% makin susah masuk 4 besar. Betul. Aduh. Orang-orang pada ini kan lebaran udah buka puasa ya kan. Sapi si Bango masih puasa. Puasa gelar. Kemarin ada meme gue lupa. Sampai gue retweet tuh. Gue retweet Liverpool juara, FV masuk nggak masuk apa-apa kan, gue retweet aja. Bener. Mungkin balasan gue ya itu, MU masuk 4 besar, Liverpool nggak dapat apa-apa. Liga Jeruk, dan sudah dipastikan juga musim besok Arne Slot tetap akan ngelatih. Belum ada sudah dipastikan tidak ada pelatih baru ya untuk Liverpool ya. Arne Slot Dan Welbeck ya, sang mantan pemain klub juara dunia yaitu Man United ya. Iya, betul. Cetak 2 gol di menit berapa tuh? Di menit 56, di menit 14 dan 56 ya. Walaupun juga Kerkes kemarin cetak gol ya, walaupun itu pun juga gol penghibur ya. Ya, tapi lo ngeliat Liverpool gimana nih? Liverpool udah belanja jor-joran sih ya sebenarnya. Cuman pelatihnya ini kayak nggak bisa memaksimalkan pemain yang ada gitu. Jadi terkesan permainannya kayak monoton lah gitu aja. Uang dia 700 juta. 700 juta, betul. Masuk Liga Jeruk. 700 juta demi Liga Jeruk, ya kan? Jadi perpanjang lah Arne Slot kita. Kita butuh hiburan gitu ya. Arne Slot terus sampai 2029, 2030 gitu. Kita sebenarnya awal-awal musim itu juara tuh cuman karena kebantu pemainnya masih koneksi ini. Masih ada Luis Diaz, masih ada Diogo Jota. Peninggalan pemain Jurgen Klopp. Ketika Jurgen Klopp memang peninggalan pemainnya juga udah pada cabut, kelihatan kan kayak karatan gitu gaya mainnya kan. Kalau ketemu tim-tim yang Big Six ya, Big Four gitu ya, itu kesusahan. Terutama di Liga Champions ya kan. Kayak masih inilah. Cuman dia kuatnya kalau ketemu liga tim-tim papan bawah lah. Tapi akhirnya ketemu Brighton juga goyang kan. Waktu itu di winter kemarin tuh transfer Liverpool tuh beli pemain back dari Liga Prancis 70 juta. Semahal Leny Yoro. Cuman habis dibeli, habis tanda tangan tuh cedera besoknya. Cedera panjang. Iya. Gue lupa namanya siapa. Ini lo bisa kayak alergi banget ya main di Bango ya. Alergi gitu. Aduh, saya alergi. Pelatih Milan dong. Allegri ya. Tapi ya dari situ ya bahas Liverpool, semoga lu streak selamanya ya. Ya, oke. Dari situ aja. Ada berapa match lagi sih di Liga Inggris, sisa berapa match? Yang jelas Liverpool masih ketemu MU di Old Trafford, walaupun juga calculated loss ya. Oke, dari Liverpool kita pindah dulu ke yang biru-biru dulu dah ya, Chelsea ya. Chelsea derby biru ya. Chelsea London Biru bertemu dengan Merseyside Blue. Kemarin tanding ya. Kemarin hari Sabtu tanding ya. Chelsea kalah dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Beto 2 gol. Iya 1 gol. Tim KJD ini emang ini ya. Sekarang lagi bersaing untuk memperebutkan Liga Jeruk ya dengan Liverpool ya. Yang jelas kemarin gue nonton dari highlight ya. Kemarin Chelsea juga main jelek, Cole Palmer juga kurang.
Enzo juga kurang, semua kurang ya. Cucurella kurang, Caicedo juga kurang kemarin ya. SFO gimana SFO? SFO kurang menurut gua. Sehingga Everton nih apa ya, punya chance untuk bisa cetak peluang sehingga dia bisa cetak gol dengan sampai 3 gol ya. 3 gol. Gimana nih Chelsea nih? Chelsea. Waduh, itu Habis sebenarnya gugur dari PSG, kalah iya, Everton 3-0. inilah titisan klub KJD kan. Malah bagusan ISO Speed ya dibanding Memphis Depay yang latih ya. Benar, emang kayak Memphis Depay mukanya ya. Lu lepas kacamata nih ibaratnya Peter Parker, lepas kacamata dia loncat. Dia loncat saking stresnya dia lihat di Chelsea. Dia loncat aja lah. Leap of faith ya. Ini menurut gue sih karena karma memecat Abramovich waktu itu ya. Iya. Ini karmanya berkepanjangan sampai sekarang sih. Dan gua ngelihat beritanya kemarin katanya Chelsea di musim besok gak akan belanja pemain. Waduh, Kena pelanggaran, berat. kena pelanggaran. Pelanggaran memang udah. Kena pelanggaran PSR apa aku lupa. Ya. Oh udah jor-joran Pak kemarin, Pak. Wah benar. Iyalah. Sampai bisa bikin dua tim tuh. Iya. Tim A, tim B itu bisa. Bisa. Tapi kalau Chelsea ya bisa lah masuk. Tapi menurut lu gimana dengan pelatih yang sekarang? Apakah lebih baik dari Enzo Maresca apa gimana? Belum. Kita akan melihat nanti mungkin di musim besok ya summer. Karena kan Chelsea di musim besok itu kan sudah dipastikan Rossonero yang latih. Iya. Ya. Udah nggak pelatih intern lagi berarti ya. Iya. MU masih ada potensial untuk bisa ganti pelatih. Kan belum ada tanda-tanda Carrick perpanjang kontrak kan. Oh, belum ada ya. Masih statusnya interim. Tapi sekarang udah mulai kelihatan ya kayak kehabisan bensinnya kelihatan ya sekarang Carrick ini ya. Iya. Kayak seri ya kan. Iya. Udah mulai kelihatan. Ini menurut Bapak gimana di MU ini? Sabar. Kita dari Chelsea, dari yang biru-biru, kita bahas ke klub merah lagi ya. Merah. Introducing. Let me introduce to you all. Ya. He is the reigning, the defending, undisputed, 20 times Premier League champion, the 3-time UEFA Champions League title. Yeah. Yes. He is Manchester fucking United. Yes. Kemarin ya skor seri 2-2 dengan di kandang Bournemouth. Ya. Menurut gue itu nggak ada apa-apanya ya, nggak buruk-buruk amat karena Liverpool kalah, Chelsea kalah. Iya benar. MU masih mending imbang kalah. Jadi MU dapat poin. Dapat 1 poin, sementara 2 klub itu hilang 3 poin. Betul. Ya. Ya gue nggak nonton jam 3 pagi ya karena jam 3 pagi lebaran ya, ngapain sih bom waktu. Karena kalau gue lihat dari statistik ketika MU bermain di jam 3 pagi itu selalu statistiknya di win rate di bawah 50%. Iya. Lagi itu nggak mau nonton. Nah, MU kalau main di hari Sabtu, hari Minggu, nah itu win rate-nya bisa di atas 50%. Iya. Kayak gitu aja ya. Tapi gue masih gue bilang Carrick out. Gue salah satu orang yang Carrick out karena mungkin kemarin tuh cuma kayak hoki doang ya. Gue ngeliat dari permainan ini bukan soal sistem ya, tapi lebih ke apa ya, happiness dia dengan pelatih baru tuh bisa membawa apa ya, bisa menimbulkan berarti dia positif, berarti dia jiwa kepemimpinannya bagus. Iya. Artinya bisa komunikasi ke pemainnya nyampe gitu ya. Di ruang gantinya dia bisa menenangin gitu ya. Bisa mengeluarkan aura happiness. Kalau strategi kurang ya. Iya. Berarti ke aspek teknisnya dia bagus ya. Iya emang. Gitu. At least ya. At least misalnya ya. Andai kata kalau MU masuk 4 besar gitu kan ya. Enggak sih, enggak masuk 4 besar gitu kan. Tapi gue masih pede juara di Premier League gitu kan. Kali enggak itu bercanda. Cuman kalau realistis MU peringkat 3. Kalau bisa peringkat 2 juga boleh sih. Nanti merosot dikit lah. Chelsea masuk 4 besar, Aston Villa Liga Jeruk, Liverpool peringkat 6. Peringkat 5 aja. Dari kita ini ada meme-nya lah. Gitu ya. Kemarin MU cetak gol, itu pun cetak golnya nggak ada yang dari open play, 2 dari set piece, 1 penalti, 1 corner kick. Sementara 2 gol dari Bournemouth yaitu open play, 1 gol dari counter, maupun juga banyak yang mengeluhkan soal foul itu apa? Dari Diallo tapi nggak dikasih penalti. Iya benar, nggak dikasih penalti. Cuman gue nggak mau. Mungkin karena udah 1 penalti, nggak mau dikasih lagi penalti lagi. Gue nggak mau membahas itu ya. Gue nggak mau membahas itu ya soal wasit Inggris kan ya begitulah gitu. Iya benar. Gue malas menjelaskan wasit Inggris tuh ya, kalian udah tahu wasit Inggris kayak gimana, oke? Terus gimana MU ke depannya nih? Lawannya gimana? Apakah gitu aja. Next round kan dia habis match lawan Bournemouth, dia libur 24 hari.
Oh iya benar-benar kan Libur ada tuh. Liga Champion ya. Libur 24 hari ya udah pulkam lah lebaran lah. Dikasih THR lah. Iya, iya. Ya, Lebaran ke Manchester ya. lebaran 20 dengan 24 hari itu Masih gitu. ketemu ini nggak sih nanti MU ketemu City nggak sih nggak ya? Udah enggak. MU itu Ketemu siapa MU yang itu big match-nya? habis Bournemouth ketemu Leeds menang. Ada big match-nya nggak? Habis Leeds. Nah, gue yang nggak pede itu di ketemu Chelsea. Oh Chelsea ya. Main di mana? Main di Stamford. Stamford. Nah, yang gue Leeds. pede itu MU ketemu Liverpool tuh gue pede. Di Old Trafford. Ya. Lu mau lihat Van Dijk pose senang tuh Wah, gitu aja. iya. Tapi ya oke lah, semoga MU bisa track on ya, win rate bisa menang terus. Jangan seri-seri terus lah ya kan. Menang beruntun ya, menang beruntun bisa menang terus ya. Semoga MU menang Dan mengamankan posisi Liga Champion ya. mengamankan posisi Liga Champion yaitu peringkat 3 dan peringkat 2 ya. Biar bisa bertemu Barcelona dan Como ya kan? Iya. Di Liga Champion kan. Udah ada bocorannya kok di by the way di UCL musim besok finalnya itu MU lawan Sparta Oh, iya, Praha ya. benar. Saya juga ada nonton bocoran di Iya. The Simpsons kan bocorannya Iya, itu. udah. MU lawan finalnya MU lawan Sparta Praha atau nggak Celtic. Ya, itu udah ada bocorannya. Iya, iya. Oke, dari situ Lanjut, aja. gimana kita? Bagus, lanjut ke final Carabao Cup ya. Benar. Kemarin Arsenal kalah di Wembley Meriam. melawan City ya dengan skor 2-0. Padahal dia mau immortal quadruple ya kan. Gol dicetak oleh Man City O'Reilly 2 gol menit 60 dan menit 64. 4 menit dicetak 4 menit 2 gol dicetak oleh O'Reilly. Ya. Gitu. Oh, O'Reilly. Ya ini O'Reilly ini apa ya, pemain yang cukup gue suka lah, inverted wingback kan, Benar. inverted fullback sorry, Mm-mm. inverted fullback, dan dia bisa menggeser posisinya Luxio sih nanti di World Cup. Ya, setuju. Jadi ada dua opsi ya, lu mau pilih Lewis Hall atau O'Reilly gitu kan. Coba Kita cek pilih. dulu itu kantongnya si Nathan Ake tuh. Jangan-jangan ada Gyökeres itu tuh. Kemana itu Gyökeres? Tapi Doku tuh ini ya licin ya Pak ya. licin. Iya, nggak ada yang ngejaga dia Pak. Si ini juga bagus tuh. Siapa tuh yang gondrong juga tuh? Yang sayap Eze. Eze. Enggak, yang dari City. Doku Satu lagi ada Doku yang gue tahu sih. Semenyo. Iya, Semenyo. Lumayan. Semenyo juga menari-nari tuh. Cuman finishing Haaland lagi bapuk nih, lagi bapuk dia. Tapi lebih bapuk lagi Gyökeres itu. Hampir kelihatan itu. Iya. Dia itu. Ya kan? Tapi dengan kemenangan ini ya, mental City balik ya. Dan tidak ada lagi immortal quadruple itu. Dan kita masih bisa ngelihat apakah City ini masih bisa bersaing di hari terakhir di Premier League ya. Iya. Dan masih ada kesempatan dapat trofi lagi. Iya. FA Cup kan? Dan masih ketemu Arsenal di Premier League. Iya. Iya. FA Cup masih bisa kan? FA Cup masih bisa. Cuman Liga Inggris nih beda jarak berapa poin nih sama Beda 7 ya? 7 poin. 7 poin. City utang satu match. Satu match. Kayak gitu. Dan masih ketemu sama Arsenal. Masih ketemu sama Arsenal. Ya. Di Liga Inggris. Bisa sih, bisa ngejar sih ya. Iya. Walaupun juga ujung-ujungnya juga MU lewat jalur Kampung Bandar. Iya. Susah-susah amat sih ngejar Arsenal gitu kan. Gua lewat jalur Kampung Bandar gitu. Langsung Jakarta Kota ya. Langsung Premier League match 38 ya kan dengan poin 83. Wah. tapi dari situ ya, semoga City bisa bersaing lah sampai akhir musim lah. Oke. Keren. Dari situ ya lah. Ya. Pindah dulu ke Spanyol lah, pindah ke Spanyol kemarin Barca. Jauh ya ke Spanyol pindah. Iya, kemarin Barca menang ya. Barca menang kalah dengan skor 1-0 ya. Di kandang Vale apa Camp Nou sih? Di kandangnya Camp Nou. Di kandang Camp Nou, gol dicetak oleh Araujo lewat counter kick. Spotify Camp Nou. Lewat counter kick ya? Iya, Araujo ya. Iya, betul. Bapak nih gimana nih? Barcelona nih. Kalau menurut gua masih tetap sama sih analisa seperti kemarin, masih butuh back ya kan. Katanya kita mau ngincer itu tuh pemain Bournemouth tuh, Marcos Senesi. Iya, kita mau ngincer itu tuh. Semoga cepet dapet ya. Terus sama bek kanan tuh udahlah, jangan Araujo lagi lah. Ya kan, kalau bisa kita jangan Balde juga, jangan Balde. Ya kan, ini yang pemain muda itu. Xavi expert. Nah, itu harus mainin itu. Atau Barji. Nah, Xavi expert bagus loh. Xavi expert itu perlu dipotensialin karena dia produk La Masia dia. Ya menurut gua pakailah Xavi expert. Nah, kalau lini depan kan kita nunggu Alvarez nanti, Julian Alvarez ya kan. Semoga cepat datang. Tapi kalau soal menang ini udah expected lah. Kita mah
Aduh, nggak menang itu bukan Barca itu namanya. Kalau dari segi rating ya, kiper Iya, kemarin MVP ya. rating sore udah maghrib ini, ratingnya senja ya kan. Jadi ratingnya hijau semua ya. Joan Garcia biru ya MVP. Biru, betul, biru. Ya, Dia. Joan Cancelo kemarin main Darah bagus. biru memang dia itu memang. Araujo kemarin main bagus, mungkin karena dia cetak gol makanya dia ratingnya tinggi. Sih saya pemain depannya kurang ya. Kurang pemain depannya, apalagi di si Sak itu tuh si Sak gitu. Capek banyak. Sak. Capek dia main di UCL. Capek buat survei lapangan muter-muter doang aja. Tapi emang Rashford udah fix kebeli sama Barca. Iya, tapi kenapa ya Papa Hansi Flick ini nggak mau mainin Rashford di nomor 9 ya dia? Padahal gue bisa, Striker ya. padahal gue bisa Anthony Gordon Iya sih kan? ke Barca sih. Kenapa dia mainin Rashford selalu di sayap ya? Coba dikasih kesempatan gantiin Ferran. Mungkin cocoknya di sayap mungkin. Tapi menurut tuh kalau dikasih posisi gantiin Ferran menurut tuh bisa nggak? Bisa lah. Perform nggak itu? Bisa banget lah perform lah. Bisa kan? Makanya kenapa ya Hansi Flick takut? Apa takut karena ketok counter attack Rashford Rashford ini nggak mau lari gitu? Rashford Apa tuh gimana? Rashford tuh bukan tipikal striker yang dia dapat bola langsung shooting enggak. Oh. Dia tuh touch dulu, terus dia lihat belakang. Nih. Lihat belakang dulu baru shooting kan. Makanya dia pakai lama tuh. Screening dulu ya, screening dulu Makanya dia ya. lama, makanya dia lebih cocok ke saya. Yang Hansi Flick ya lebih pinter sih harusnya ya. Nggak- Iya sih, makanya kenapa nggak dipasang di situ ya? Iya. Gue sampai sekarang masih heran loh. Kayak fans-fans lain mungkin di luar sana decul-decul juga pada ini juga setuju kan kalau Rashford tuh bisa loh gantiin posisinya ya kan? Iya. Kalau Xavi expert tuh salah satu eksperimen yang bagus juga dari Hansi Flick. Dia dicoba main meskipun dia masih anak muda lah ibaratnya kan. Tapi kan kelihatan lebih perform dibandingkan Araujo menurut gua ya. Tapi kita kan nanti juga masih ada Cancelo ya kan. Cancelo tapi kan udah tua nih. Jadi proyeknya jangka pendek kan. Jangka panjangnya kayak Grimaldo Ger. Mau datang Grimaldo. Grimaldo mau datang. Oke nih. Oke, Nanti kita akan lihat derby melawan Atletico Madrid ya. Iya. Marambol kan. Marambol ketemu halal bol. dengan performa Barcelona ini ya yang kemarin ya Barca itu di next match-nya bakal ketemu ATM 3 kali ya. ATM betul. Ya dua leg sama satu match di La Liga ya. Betul. Iya. Satu leg dulu di kandang Barca dulu. Kandang Barca. Tapi mainnya di Liga Spanyol dulu kandang ATM. Mungkin Barcelona akan menghadapi ATM dengan mode jihad 3 kali. Iya benar. Tapi kita kan back to prime Munchen nanti permainan kita ya kan. Ferran Torres tiba-tiba hat trick ya kan. Jadi debit sedang memantau. Benar, memantau. Nanti kalau Barca kalah, kepleset dikit baru dia keluar nanti dia tuh. Tuh, setan Jadi semua debit keluar. sedang menyamar. Jadi Iya, cosplay kalah ATM. ATM. Dan gue yakin ATM bakal meluapkan kekalahannya ya dengan kekalahan kemarin lawan Real Madrid dengan skor 3-2 ya. Diluapkan aja, udah diluapkan. Jangan dipendem-pendem. Cepat tua nih. Mau bahas apa lagi? Udah dari situ aja lah. Iya, udah Soalnya Newcastle kalah. kelanjutannya aja gimana? Newcastle kalah sama Sunderland 1-2. Ya Tottenham kemarin kalah sama Forest di kandang Tottenham 3-0 ya. Nah, Tottenham kira-kira bisa degradasi apa? Bisa banget. Kemarin West Ham kalah sih ya bangke. Cuma ya udahlah. Positif yang gue ambil Aston Villa menang. Jarak antara Aston Villa dengan Liverpool semakin jauh, Pak. Benar, semakin jauh, semakin kayak bisa kepangkas lah ya. Tapi kira-kira nanti Liga Inggris ini bakal seru apa gimana nih ke depannya nih? Seru. Apa udah pasti Arsenal yang juara? Semakin seru. Arsenal sama City masih saingan. Ya MU nggak ada saingan, ya ngopi di Iya. peringkat 3. Kalau bisa naik, kalau bisa turun kenapa enggak gitu kan ya. Iya. Cuman nggak mau turun lah. Masih ada Liverpool gitu kan ya. Liverpool udah ada kesempatan untuk bisa mendekati MU, dia lebih memilih menjauh. Gitu kan ya. Oh iya, sama gue mau nanya ini kan ada kemarin yang berkomentar katanya Liga Inggris tuh levelnya lebih jauh dari Liga Spanyol, tapi dua klub Inggris dikalahkan dua klub Liga Spanyol nih. Ini menurut pendapat Bapak Giri ini Itu kan gimana? hanya statistik ya, Bapak. Iya. Kemarin juga kalau ngeliat performa Newcastle pada saat lawan Barcelona di babak pertama juga itu menurut gua the best performance Newcastle di babak pertama sih. Saya di babak kedua dia sikat. Iya, sikat. Karena intensi Oh bukan gua, sorry 3 sama Spurs kan kalah sama ATM. Iya, 3 klub 3. Liga Inggris dikalahkan klub Liga Iya. Spanyol. Karena nih balik lagi ke Newcastle, karena intensinya Newcastle United itu saking tingginya Pak. Jadi Barcelona itu bisa memanfaatkan Sampai space. demam saking tingginya. Barcelona bisa memanfaatkan space di belakang defense gitu. Makanya berapa kali defense Newcastle itu dieksploitasi karena saking gede itu space Newcastle.
Ya, kalau City mah memang udah kurang ya pas ketemu Madrid gimana menurut Bapak? Memang kurang kan? kurang karena kan kartu merah juga, faktor kartu merah, faktor 3-0 yang membuat mental pemain City jadi down. Ya Iya. itu ya abis sama Arsenal kan jadi ya kan Arsenal menang kan 2-0. Iya. Itu membuat mental City jadi naik lagi. Iya Jadi benar kembali sih, naik. bisa kembali naik. Dan kalau misalnya sekarang bahaya buat Arsenal, karena kenapa? City udah nggak fokus Liga Champions lagi nih, Iya. fokusnya pure Liga Inggris nih. Jadi Arsenal nih justru makin bahaya nggak sih? Kalau City udah mode satu turnamen fokusnya ya kan, Iya. jadi dia nggak perlu rotasi pemain lagi. Iya. Sementara Arsenal perlu lawan Sporting nih, Nah. ya kan? Jangan Iya. sampai kepleset lawan Sporting, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau balik lagi ke Stephen Bapak ya kan Iya. katanya Liga Inggris Nah, iya gampang itu. banget dikalahkan. Hmm. Klub Inggris tuh selama itu bukan MU tuh gampang dikalahkan. Oh iya, iya benar-benar. Jadi harus ada tambahan Raja di terakhir tuh belakangnya. datang belakang kan, Raja terakhir tuh datang belakang. Klub Liga Inggris yang susah dikalahkan Liga Spanyol adalah MU gitu. Raja terakhir datang King belakang. MU. Ya, Sorry. yang which is juara itu selalu lewat jalur Kampung Bandar. Nah, iya. Jadi nanti kan Liga Champions tahun depan, musim depan. Itu bakalan nanti akan dibuktikan Liga Inggris lebih kuat dari liga lain, Iya. ya kan? Kayak Gitu. gitu ya. Kalau sekarang masih di bawah memang. Masih di bawah. Kan terbukti 3 klub Liga Inggris kalah sama 3 klub Statement Liga Stefan juga Spanyol. bener, cuman Raja terakhir belum nongol. Betul. Gitu. Iya. Oke, dari situ ya lah. Situ Ya. aja. Ada pesan? Hah? Ada pesan? Pesan-pesannya adalah tunaikanlah kewajibanmu, baru tuntutlah hakmu. Oke, ya sampai Gitu. jumpa. Silakan subscribe, like, Hmm. komen ya. Kalau ada pesan-pesan gua ya sehat-sehat lah ya. Yang sedang merayakan Idul Fitri ya sehat-sehat dan dinikmati lah. Dan dinikmati juga hasil-hasil yang kemarin ya. Ya, yang sedang libur dinikmatin liburannya Dinikmati dengan juga. menonton liga-liga Iya. bola. Yang udah masuk ya semangat kerjanya. Di sana Liverpool, di sini klub Bangkok, Iya. di tengah-tengah sebuah kekalahan beruntun ya. Pemainnya bingung, pelatihnya juga bingung ya. Yang penting saya bahagia. Bahagia. Sampai jumpa di Fan Football Podcast. Podcast. Dadah.